Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fatima dengan NPM 92199065. Saya merupakan salah satu peserta pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka angkatan pertama di tahun 2021. Selain itu, saya merupakan salah satu mahasiswa yang memprogram mata kuliah Bisnis Internasional pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Wadaya Gunung Jati. Ini dalam tugas studi praktek Bisnis Internasional, saya mengangkat judul Analisis Penerapan Bisnis Internasional dan Strategi Pemasaran Mantara Rotan Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Asal-usul kerajinan rotan Cirebon berawal dari Pangeran Kejaksan yang melamar Nyi Mas Galmantro dengan mas kawin sejumlah rotan. Hanya saja, saat melamar, rotan yang dijanjikan oleh Pangeran Kejaksan Cirebon kurang 2 batang, sehingga lamaran pun ditolak. Penolakan Nyi Mas Galmantro tersebut diterima lapang dada oleh Pangeran Kejaksan. Namun, tak serta-merta sang pangeran pergi begitu saja setelah lamaran ditolak. Setelah ditolak, Pangeran Kejaksan Cirebon pergi dan meninggalkan rotan untuk masyarakat desa tempat Nyi Mas Galmantro tinggal. Sebelum meninggalkan desa, Pangeran Kejaksan berucap bahwa rotan yang ditinggalkan akan menjadi penghidupan anak cucu kelak. Rotan pun dikelola oleh masyarakat sekitar sehingga jadilah sumber kehidupan masyarakat. Dengan alasan tersebut, hingga saat ini warga desa Tegalwangi bertahan hidup dari rotan, padahal tak punya hutan. Sejak itulah kerajinan rotan mulai berkembang hingga akhirnya menjadi salah satu furnitur unggulan Kerajaan Cirebon. Di era Kerajaan Cirebon, mulanya hasil rotan digunakan sebagai tikar lampit. Sekitar dekade 1930-an, pengrajin mulai membuat kursi dari rotan. Memasuki tahun 1950-an, warga Cirebon mulai merantau ke daerah penghasil bahan mentah rotan di Palembang, Medan, Kalimantan, dan Sulawesi. Kerajaan Cirebon juga banyak yang memakai rotan, tapi tidak sepenuhnya furniture rotan. Berpadu saja dengan furniture kursi kayu jati dengan rotan di anyamannya. Saat ini, industri rotan Cirebon masih urutan yang pertama yang mengirim 1.750 kontainer per bulan untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 mencapai 3.000 kontainer, mulai jatuh pada tahun 2005 sejak ekspor bahan baku. Produk rotan tersebut sebagian besar diekspor ke negara Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan Australia. Sekitar 80% kerajinan dari mebel rotan di dunia ini berasal dari Kabupaten Cirebon. Kerajinan rotan yang dikembangkan oleh masyarakat Cirebon memanglah patut untuk bisa dikenal ke mancanegara dan menyentuh pasar internasional karena produk yang dihasilkan oleh pengrajin dari Cirebon memanglah produk yang terbaik.
Mantera Rotan di bawah CV Maju merupakan perusahaan yang didirikan oleh generasi keempat dari bisnis keluarga yang sudah berkecimpung lama sejak tahun 1920. Fokus dari Mantera Rotan ini adalah melayani per project domestik dan retail yang kian berkembang dari tahun ke tahun. Secara resmi, CVU Maju berdiri pada tahun 2017 dengan keterbatasan yang ada, lalu berkembang menjadi toko retail dan menjadi destinasi belanja rotan terupdate di Cirebon dan dikenal dengan nama Mantera. Sebagaimana yang kita ketahui, Cirebon sendiri tempat berkembangnya kerajinan rotan yang mendunia. Namun selama ini kerajinan rotan dengan kualitas unggul jarang ditemukan untuk pasaran domestik, dikarenakan penafsiran yang salah terhadap fungsi rotan. Rotan sendiri terbagi menjadi dua fungsi, yaitu rotan indoor dan outdoor, sehingga kesan kotor pada rotan melekat pada khalayak umum. Di sini, sehingga Mantera Rotan hadir dengan produk-produk rotan unggulan yang merubah rotan menjadi bentuk yang bermacam-macam. Mantera Rotan hadir menghadirkan produk rotan yang terupdate dan berkualitas, terbagi menjadi beberapa kategori, diantaranya home decor, furniture, fashion, dan handicraft. Mantera Rotan memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadi perusahaan yang terus tumbuh dengan keunggulan produk dan berintegritas dalam bidangnya, serta memiliki tanggung jawab sosial bagi lingkungan sekitar. Dengan misi, bersinergi dalam membangun kesejahteraan bersama bagi semua pihak yang berkepentingan. Cirebon saat ini menjadi kota dengan berbagai destinasi wisata tradisional, seperti wisata kuliner dan wisata belanja batik tradisional dengan sejarah yang panjang mengenai kota asal rotan di Indonesia ini, menjadikan kota Cirebon menjadi pusat produksi rotan terbesar di Indonesia. Dengan sasaran konsumen ekspor, hal ini membuat perkembangan semakin pesat dengan kompetisi produk dengan kualitas terbaik dengan bahan yang berkualitas. Perkembangan rotan ini mengalami banyak fase di Indonesia. Dengan dasar tersebut, Mantera Rotan hadir untuk membuat inovasi perkembangan bahan rotan dengan bahan sintetis yang sangat berkualitas agar memiliki daya tahan tarik yang sangat baik dan kualitas yang kuat, namun tidak mengurangi estetika bahan yang sangat mirip dengan rotan natural. Mantera Rotan memiliki impian menjadikan kota Cirebon sebagai pusat wisata rotan agar kota ini tetap menjadi kota asal kerajinan rotan terbesar di Indonesia.
saya punya ketua Yayasan Kampung Wisata Rotan, jadi harus ngembangin Rotan. Ini banyak dari instansi-instansi luar daerah datang ke kita hanya untuk belajar. Jadi kalau di luar ini mau datang juga boleh, cuman kalau saya disuruh jadi pembicara nggak mau, Pak. Yang banyak sekali yang minta, maksudnya dari universitas, dari ITB, dari kemarin udah COVID ini Untar, nggak mau. Jadi saya insya Allah dalam waktu dekat lagi ngerancang bikin IG, bikin YouTube, bikin itu, jadi biar mereka bisa kita kait kebutuhan. Jadi kami, perusahaan kami itu ekspornya dari tahun 88. Kalian belum ada kali? Iya Pak, belum. Sekarang ekspornya, sekarang yang berjalan kira-kira 40 negara lah. Terus 40 negara, tapi kalau ekspornya negaranya yang pernah kalian masukin lebih dari 100. Wah, lebih. Kalau dari awal sampai kami masuk ke Mauritius, negara-negara kecil, Barbados, ya kalian nggak tahu, Martinique, yang kalau kalian ngomongin mungkin harus lihat peta dulu baru tahu negaranya. Itu, jadi kami banyak masuk begitu karena kami di sini itu, jadi dalam Rotan itu mau ekspor itu kayak lapisannya macam, kita mau masuk mana. Kalau saya ini jadi sesuatu hal yang memang jadi momen. Sekarang generasi baru itu tidak tertarik untuk kerja banyak. Saya tadi bicara sama Bapak juga. Ini jadi keprihatinan kita. Lagu atau pengacara. Saya datang ke Kalimantan Tengah. Saya ajari 2 minggu bisa bikin kursi. Hanya sampai bupatinya itu ngomong sama saya, Pak Solihin kirim saya 200 orang tak bikinin perumahan di sini, kembangkan daerah saya. Saya banyak rotan. Jadi Indonesia itu banyak dan penduduknya banyak. Jangan pesimis. Di sisi lain saya kemarin baru ngobrol sama anak Bebes sama anak Dinas di sini, bahwa ke depan itu Pak, kita harus pikir lulusan desain teknik itu bagaimana membuat rotan ini dibikin mesineri juga. Katakanlah kalau bikin keranjang ini, jadi pasang triplek, pakai tangan dalam 2 detik selesai, baru dimatiin sama orang. Kalau sini sudah tercapai, ini pasarnya besar sekali, bahkan orang Vietnam bilang Indonesia itu Kalimantan. Kalimantan itu bisa buat untuk basketnya. Jadi pasarnya besar sekali. Kebutuhannya, demandnya, semakin itu disentuh tenaga manusia, semakin disentuh. Saya bulan kemarin itu memecahkan masalah ini dengan orang itu. Ada 4 strategi pemasaran yang digunakan oleh Mantra Ratan. Yang pertama, menyiapkan produk unggulan. Mantra Ratan mampu membuat produk dari rotan yang berkualitas dengan berbagai bentuk yang digolongkan ke dalam 4 kategori, yaitu home decor, furniture, fashion, handicraft. Untuk memanfaatkan peluang yang lebih besar, hal tersebut bertujuan agar Mantra Ratan dapat membuat produk baru yang berbeda dengan produk yang sudah ada. Dengan demikian, Mantra Ratan berupaya menghadirkan jenis produk yang berbeda dengan produk dari perusahaan lain, sehingga menjadikannya tetap eksis di pasar internasional.
Yang kedua adalah menerapkan cloud ecosystem. Nah, cloud ecosystem ini yang diterapkan oleh Mantra Rattan bertujuan untuk menekan efisiensi. Jadi, jika misalkan terjadi wear off karena oversupply, karena adanya barang yang belum diterkirim, maka pihak Mantra Rattan akan menyewa wear off tapi patungan dengan cara sharing. Nah, hal tersebut akan lebih mengefisienkan. 誰かの声がする。誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を。 Yang ketiga ada channeling. Dalam hal ini, Mantra Rattan memperluas jaringan bisnis sehingga hal tersebut memudahkan menjalankan usaha. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari jaringan bisnis, mulai dari peluang kerjasama di bidang permodalan, memudahkan dalam pemasaran bisnis, serta tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa kendala yang selama ini dihadapi dalam menjalankan usaha dapat terselesaikan dengan bantuan jaringan bisnis yang dibangun dengan baik. Adapun strategi memperluas jaringan meliputi memperbanyak kenalan yang menguasai pemasaran, bergabung dengan forum atau komunitas pengusaha, dan membangun hubungan baik dengan relasi. 誰かの声がする。誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を。 Pelayanan yang memuaskan yang diberikan oleh Mantra Rattan merupakan suatu yang sangat penting dalam proses jual beli dengan cara melayani pelanggan dengan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan agar bisa mendapatkan kesan yang baik dari konsumen. Selain itu, Mantra Rattan juga memanfaatkan jaringan internet dengan menggunakan reseller-reseller untuk memasarkan produk. Menjadi salah satu strategi khusus bagi Mantra Rattan untuk memperluas peluang pasar yang dimiliki. Saat ini, sudah banyak pelaku usaha yang berhasil mengekspor produk unggulan yang diciptakan berkat bantuan jaringan internet. Hal ini menjadi bukti nyata bagi pelaku usaha bahwa internet memberikan peranan yang cukup penting untuk kemajuan usaha di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang terakhir atau yang keempat adalah strategi collaboration. Nah, Mantra Rattan merupakan salah satu perusahaan yang tetap bertahan dan bahkan mengalami pertumbuhan di masa pandemi. Salah satunya adalah karena menerapkan strategi kolaborasi. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini adalah masa-masa yang sangat sulit, sehingga perlu ditekankan adalah efisiensi. Maka Mantra Rattan harus pintar berkolaborasi. Misalnya, berkolaborasi dengan akademisi, industri pariwisata, desainer, dan para kontraktor, bahkan dengan selegram-selegram.